Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fadila Azhar selaku moderator. Pada video ini, kelompok 1 akan melaporkan hasil praktikum pada uji protein dan asam amino dengan uji ninhidrin dan denaturasi pemanasan yang beranggotakan yang pertama Intan Dina Khairunisa, yang kedua saya Lina Fadila Azhar, yang ketiga Muhammad Azi Alfiandi, yang keempat Putri Ardianti, yang kelima Risti Rahmawati, dan yang keenam Shani Kumair Adam, dan yang ketujuh Wafa Maulidatul Ulia. Yang pertama, prinsip uji ninhidrin yang akan disampaikan oleh Putri Ardianti. Ninhidrin merupakan pengoksidasi yang kuat yang mampu bereaksi dengan semua alfa asam amino dengan pH sekitar 4-8 dan menghasilkan senyawa berwarna ungu. Reaksi ini juga dapat dihasilkan oleh amino kromet dan amonia tanpa melepaskan CO2. Selain itu, reaksi asam amino prolin dan hidroksiprolin juga mampu bereaksi dengan ninhidrin, namun senyawa yang dihasilkan akan berwarna kuning. Alfa asam amino akan menghasilkan CO2, aldehid, dan NH3 dengan rantai yang lebih pendek dari asam amino asalnya. Ninhidrin yang telah tereduksi akan bereaksi dengan NH3 sehingga menghasilkan senyawa berwarna biru keunguan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Kumair Adam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang prosedur atau metode dalam uji ninhidrin. Nah, sebelumnya ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan diantaranya adalah tabung reaksi sebanyak 3 buah, pipet tetes sebanyak 2 buah, dan penangas air sebanyak 1 buah. Lalu ada pula bahan-bahan yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah larutan albumin sebanyak 1 ml dengan konsentrasi 2%, lalu larutan pepton 2% sebanyak 1 ml, larutan kasein 2% sebanyak 1 ml, larutan gelatin 2% sebanyak 1 ml, larutan ninhidrin 0,1% sebanyak 2 ml, serta aquades secukupnya. Nah, aquades di sini berperan sebagai pembanding. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam melakukan percobaan uji ninhidrin. Yang pertama, tentu saja kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan 1 ml larutan sampel ke dalam tiap-tiap tabung reaksi berjumlah 3. Yang ketiga, memasukkan 2 ml larutan ninhidrin 0,1%. Yang keempat, memasukkan ketiga tabung reaksi tersebut ke dalam penangas air selama 10 menit. Lalu kita memperhatikan perubahan warna yang terjadi. Jika larutan berubah warna menjadi biru keunguan, maka larutan tersebut dinyatakan positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dina Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi praktikum biokimia mengenai uji protein dan asam amino. Selanjutnya di sini bagian dari hasil dan pembahasan uji ninhidrin. Seperti yang sudah teman saya sebutkan tadi, bahwa sampel yang digunakan adalah larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, dan larutan gelatin 2%. Nah, dari keempat sampel ini semuanya menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan adanya warna biru keunguan pada larutan. Nah, karena asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehid dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 atau amonia dan CO2 atau karbon dioksida. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrin dan tin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Dari keempat sampel yang digunakan menunjukkan hasil positif dengan adanya perubahan warna yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Alfiandi, NIM
119 70 200 57. Kelas Biologi 3B dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang prinsip uji denaturasi. Uji denaturasi dilakukan untuk mengetahui kandungan protein yang akan terjadi denaturasi atau koaligusi di dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari uji denaturasi protein. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Di mana alat dan bahannya ialah kompor 1 buah, panci kecil 1 buah, stopwatch 1 buah, alat dokumentasi 1 buah, wadah atau gelas sebanyak 9 buah, kemudian sendok 1 buah, kemudian putih telur secukupnya, tahu secukupnya, tempe secukupnya, margarin secukupnya, susu secukupnya, susu kental manis secukupnya, keju secukupnya, kacang secukupnya, dan aquades secukupnya. Nah, selanjutnya ialah cara kerja. Pada praktikum denaturasi protein ini, langkah kerja yang digunakan ialah siapkan sampel, lalu haluskan beberapa sampel, dan buat larutan sampel. Kemudian, masukkan masing-masing sampel ke dalam wadah atau gelas sebanyak kurang lebih 1 sendok. Nah, kemudian masukkan wadah atau gelas yang berisi sampel ke dalam air mendidih di atas nyala api, lalu diamkan selama 10 menit. Kemudian yang terakhir, amati perubahan yang terjadi pada sampel. Denaturasi protein yaitu perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuartener struktural. Karena fungsi protein tergantung pada 3 dimensi bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam amino. Hasil denaturasi adalah hilangnya aktivitas biokimia yang terjadi dalam senyawa protein itu sendiri. Jika protein dalam sel hidup didenaturasi, ini menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan memicu kematian sel. Adapun faktor pemicu terjadinya denaturasi bisa disebabkan oleh faktor kimia dan faktor fisika. Faktor kimia yaitu terjadi akibat oleh bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam sel, sedangkan faktor fisika yaitu denaturasi protein yang terjadi akibat pemanasan atau pendinginan, sinar ultraviolet, tekanan tinggi, pengocokan secara intensif, pH ekstrim, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan, pada sampel putih telur yang semula cair setelah dipanaskan pada menit ke-3 sampai ke-5 sudah mulai mengalami perubahan warna menjadi putih kekuningan dan agak menggumpal, dan sampai ke menit 10 telur itu sudah menggumpal seluruhnya dan berubah menjadi warna putih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiadi tahun 1194 yang menyatakan bahwa protein telur mengalami denaturasi dan terkoagulasi selama pemanasan. Pada sampel susu cair dan susu kental manis, larutan yang semula cair setelah mengalami pemanasan selama 10 menit menjadi sedikit mengental dan menyusut volumenya. Pada sampel larutan tahu, larutan yang semula berupa cairan dari saripati tahu yang dihaluskan, setelah mengalami pemanasan selama 10 menit, membentuk endapan halus berwarna kekuningan di bagian dasar mangkuk. Pada sampel tempe, setelah mengalami pemanasan selama 10 menit, membentuk endapan putih di bagian dasar. Begitupun pada sampel keju dan kacang, setelah mengalami pemanasan selama 10 menit, akan terbentuk endapan halus berwarna putih di bagian dasar wadah tersebut. Pemanasan yang dilakukan akan membuat protein bahan terdenaturasi, sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein, tetapi tidak memutus ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Denaturasi karena panas juga dapat mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar.
Hal ini disebabkan karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak sangat cepat dan mengacaukan ikatan molekulnya. Dengan naiknya suhu akan membuat perubahan entalpi sistem naik dan entropi bertambah. Entropi sendiri merupakan derajat ketidakteraturan. Semakin tidak teratur, maka entropi akan bertambah. Pemanasan juga dapat mengakibatkan kemampuan protein untuk mengikat air menurun dan menyebabkan terjadinya koagulasi. Dapat disimpulkan bahwa pada uji ninhidrin menunjukkan hasil positif dengan ditandai terbentuknya kompleks biru keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrindatin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi pada uji ini. Dan pada denaturasi pemanasan, untuk mengetahui bahwa protein akan mengalami denaturasi atau koagulasi pada saat kondisi lingkungan ekstrim atau seperti pada saat dipanaskan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.